memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya kalian? Masih semangat belajar? Sebelum pelajaran ibu tadi pelajaran apa? Pelajaran apa tadi? PKN ya, oke ya. Berarti udah sekarang jam ke-7 dan jam ke-8. Oke deh ya. Sebelum mulai ibu absen dulu ya. Yang tidak masuk sebetulnya siapa aja? Oke, ibu nggak absen satu persatu ya. Ibu absen ini saja. Siapa? Sherin. Sherin. Sherin kenapa Sherin? Kemudian siapa? Sakit. Ya, kita doakan ya. Ada lagi? Oh, Junaita biasanya Junaita duduk di sini sama kamu yang kemarin ya. Junaita sakit juga. Kenapa? Sakit. Oke, udah ya. Berarti ada berapa orang? 4 orang ya. Ya udah kita doakan teman-teman kamu besok bisa masuk sekolah lagi ya. Ya. Oke ya. Hari ini kita akan belajar. Kita ada sebuah praktek, tapi nanti dulu deh ya. Kita ibu ajarkan dulu. Nah, untuk fokus kalian belajar ya ke ibu semuanya, ya sini semuanya, ya duduk ya sini untuk melatih fokus kalian dulu supaya kamu lebih ke pelajaran ibu lebih fokus ya. Nah, ada tepuk ya, ada tepuk 1, kemudian apa? Tepuk 2, tepuk 3, kemudian tidak tepuk ya. Tepuk 1 itu kalau misalkan ibu bilang pagi. Kemudian tepuk 2 tepuk 3 tepuk malam diam ya. Oke ya. Konsentrasi dimulai. Coba topinya dibuka dulu. Topi jangan pakai topi ya, ini udah nggak panas ya karena udah bukan di luar ya. Tepuk malam. Masih ada yang tidak fokus ya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk sore, tepuk malam. Siapa? Sekali lagi ya. Nanti fokus sebelum pelajaran bila dimulai. Ya. Tepuk sore, tepuk malam. Oke ya, tanya satu orang ya, sekali lagi. Tepuk malam. Bagus. Tepuk pagi, tepuk sore. Luar biasa, tepuk tangan. Oke ya. Hari ini kita akan belajar tentang berpikir apa ini? Komputasional. Nah, dalam berpikir komputasional ada berapa pilar? 4. Nah, masih ingat kan? Masih. Belajar kan? Nah, yang sebelah sana, Bunda pengen tahu. Satu apa? Bagus. Coba baris ini. Pengenalan pola. Yang di sini. Abstrak. Yang terakhir. Algoritma.
komposisi. Ayo. Jara, Biksi. Ayo Jara, ayo. Apa? Jara apa? Dekomposisi, siapa yang tahu dekomposisi pengertiannya? Oke, ada. Dekomposisi adalah memecahkan masalah menjadi sub-sub bagian terkecil. Ya, oke, very good. Kita ucapkan tepuk salut. Bisa tepuk salut? Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, coba yang pengenalan pola. Pengenalan pola. Satu lagi coba, apa sih sebenarnya pengenalan pola? Kemarin kan udah belajar kan? Oke, Mahes. Yaitu memecahkan masalah dari masalah kecil yang kita buat. Oke, siapa yang mau membantu Mahes? Nggak apa-apa. Ya? Ada. Siapa? Yang pengenalan pola apa? Ya, ya. Yaitu menemukan pola yang keluar dari masalah kecil yang kita buat. Ya, berarti kita menemukan ya pola yang sama ya yang akan kita buat. Contohnya kemarin itu kita nasi goreng dengan mie goreng. Ada persamaan polanya tidak? Ada. Ya. Kemudian ada juga yang abstrak ya. Abstrak ya. Apa nih contoh dari abstrak apa? Jadi memikirkan yang tidak penting. Jadi memikirkan yang fokus saja. Contohnya apa? Apa? Ya. Bagaimana cara membuat gas? Nah, misalkan kita mau bikin nasi goreng, nggak usah mikirkan bagaimana kita membuat gasnya. Itu abstrak. Oke ya? Nah, sekarang yang terakhir itu yaitu algoritma. Algoritma. Sebelum menginjak algoritma, ya, pernahkah kalian berpikir bahwa melakukan sesuatu itu ada step-stepnya, ada langkah-langkahnya? Misalkan contohnya apa? Ayo, contohnya apa? Melakukan pekerjaan yang ada step-stepnya. Ayo, siapa? Membuat kue, ya, membuat kue. Terus apa lagi? Ya, jadi membuat kue kan ada siapkan apanya dulu, gitu ya. Kemudian apa dulu yang dikocok, ya, itu algoritma. Kemudian apa lagi? Membuat minuman, ya. Atau misalkan kita ada jalan-jalan itu bisa nggak ya kita sebagai urut-urutan atau instruksi-instruksi? Bisa. Ya. Misalkan jam segini kita bangun pagi dan sebagainya, gitu ya. Nah, sekarang kita akan fokus ke ya presentasi ini yaitu algoritmanya, ya, karena kemarin sudah dekomposisi udah. Pengenalan pola sudah sampai abstraksi. Sekarang algoritmanya. Algoritma ini ya membahas dasar algoritma ya, flowchart dan juga scratch. Dari sekarang ini kita akan mengajarkan tentang apa itu algoritma, apa itu flowchart, apa itu scratch. Ya. Dan pernah kita bahas juga scratch dan kita juga pernah bikin yang sederhana kan? Ya, Bu. Ya, dengan nanti kita akan lebih makin lama makin agak sulit ya, kita bikin kasus yang sederhana yaitu untuk mencari luas persegi panjang. Ya, oke, lanjut ya. Nah, di sini nah, nanti setelah Bu Ira terangkan apa itu algoritma ya, apa itu flowchart ya, kalian tuh harus mampu memahami konsep dasar algoritma, mampu paham apa itu flowchart dan juga apa itu scratch ya. Nanti mau dijelaskan algoritma itu apa sih? Apa ya? Nggak tahu, nah, gitu kan. Tapi setelah nanti kita jelaskan kamu harus tahu itu ya. Kemudian nanti kamu harus bisa tuh membuat program sederhana dari scratch ya, program sederhana. Kemudian yaitu dengan membuat penghitungan mencari luas persegi panjang ya, kita buat ya. Kemudian juga kamu juga bisa merefleksikan nilai amanah dan tanggung jawab dalam pemanfaatan teknologi ya. Nanti kamu bisa mengembangkan ilmu kalian seperti itu ya. Nah, itu tujuannya ya.
Kemudian, nah di sini algoritma itu ya kita inikan juga ya. Tadi minggu yang lalu pernah kita bahas sedikit, yaitu algoritma itu apa sih? Serangkaian langkah-langkah, ya kan? Langkah-langkah yang terdefinisi dengan baik dan berurutan, ya. Nah, sekarang Bu Ira tanya, kalau misalkan, ya, kalau misalkan langkah-langkah kita buat suatu kegiatan nih, tapi langkah-langkahnya tidak berurutan, apa yang terjadi? Berantakan. Terus apa lagi? Gagal. Misalkan yang tadinya bikin kue nggak berurutan, akhirnya gagal. Ya seperti itu ya. Contohnya ya dalam sehari-hari misalkan ada yang membuat kopi, membuat mie goreng dan lain-lain. Ya. Rencana masalahnya ya Pak, dengan algoritma masalah kompleks dapat dipecah menjadi langkah-langkah yang lebih kecil dan tidak dikelola, gitu ya. Kemudian, nah, dalam membuat langkah-langkah, ya, kemarin kamu membuat langkah-langkah bikin apa? Bikin digoreng, nasi goreng, Nasi goreng, apa ya? Es coklatos, nah, dan juga ada apa tadi? Es Milonya juga ada, ya. Nah, ini kisah kemarin itu kan masih berbentuk yang teks ya, bentuk teks atau deskripsi. Nah, bisa juga dengan menggunakan flowchart yang seperti ini, ya. Tapi kemarin udah Ibu contohkan ya, bagaimana cara memindahkan yang tadinya dari deskripsi kemudian pindahkan dengan menggunakan flowchart, ya. Tapi nanti Ibu akan tes lagi kalian, ya. Jadi kita inikan lagi. Nah, coba nih ada kasus bagaimana. Sekarang kita belajar studi kasus, ya. Kemarin kan kita bikin flowchart membuat es Milo kan ya. Ada urut-urutannya. Pertama mulai, kemudian juga kemasan dan masukan dan seperti itu dan seterusnya. Ya tidak? Nah, sekarang Ibu Ira mau coba ini, ya agak susah sedikit. Ya, jangan makanan mulu, ya. Mie goreng, nasi goreng, Milo, ya. Begitu. Nah, sekarang bagaimana sih kita mencari tuas persegi panjang dengan menggunakan aplikasi Scratch, ya. Nah, sebelum masuk ke Scratch, ya, berarti kita harus membuat algoritmanya dulu, ya kan, sebagai apa ininya? Jembatan untuk ya memudahkan membuat Scratch. Ya, bisa sih nggak? Aku nggak usah pakai algoritma lah, nggak usah pakai flowchart, bisa nggak seperti itu? Iya. Ya, bisa sih bisa ya, tapi hasilnya nggak sesuai, nggak maksimal seperti itu, ya. Nah, sekarang ini biasa ya, ini urutan proses menghitung luas persegi panjang. Nah, ini urutannya seperti ini, ya. Tapi ini kan bentuknya deskripsi, ya. Nah, tapi Mira pengen, ya, ingin pakainya yang flowchart menggunakan simbol-simbol. Ya, Ibu lanjutkan, yaitu tentang flowchart, yaitu bagian dari algoritma. Sebetulnya algoritma itu sudah pernah kamu kerjakan kan, ya? Yaitu bentuknya deskripsi. Kemarin juga udah pernah juga deskripsi kita pindahkan ke flowchart, ya tidak? Ya. Nah, sekarang Ibu mau tes dulu, ya. Yaitu kita akan membuat flowchart, yaitu cara menghitung luas persegi panjang. Coba 7 orang maju deh, minta bantuan. Mira maju 7 orang, silakan misalnya 2 orang. Dani, ya Dapat, Rizky, ya Ainun, ya Putri, berapa orang? Maju dulu, maju sini. 1, 2, 3, 4, 5, 2 orang lagi. Mahes, ya. Ayo. Nah, Bu Ira acak, ya.
Kita ambil. Coba tunjukkan ke teman kamu. Tunjukkan, ya. Nah, ini simbol-simbol dari apa? Dari flowchart, ya. Nah, dari flowchart. Nah, Ibu akan panggil satu-satu ya. Ibu akan panggil satu orang. Nanti kamu yang pertama ambil yang mana yang tepat, mengurutkannya ya mana. Oke, paham ya? Nanti kamu lihat tuh tulisannya. Coba Ainun, lihatin. Jangan lihatkan dulu. Nah, oke ya. Kasih tempat buat maju dulu. Kasih geser. Tuh. Nah, oke. Nah, Ibu Ira akan nunjuknya pakai sistem roulette ini. Ya, nah siap-siap ya. Siap-siap. Oke. Kita mulai. Ya sini ada lebar, selesai. Maka ini mulai panjang, buat persegi. Oke. Nomor berapa? 18. Siapa? Kita nggak masuk. Kita ulang lagi. Oke. Kita ulang lagi. Berapa? Abia. Ayo, Abia. Nah, coba untuk membuat proses persegi panjang, mana dulu yang mulai? 2 langkah. Pertama apa dulu? Mulai. Ambil. Ini, ya. Kita tempelkan. Mulai. Ini. Nah, oke, betul ini mulai. Nah, bulat tempel ini ya. Ini. Oke. Terus apa lagi? Abia ambil satu lagi. Ambil. Yang mana? Ya, coba. Nah. Ini katanya betul tidak? Oke. Nah, nanti kita pakai mana? Ayo. Kita Abia. Nanti Dira. Nah, ini. Coba kambingnya putar lagi roletnya. Nomor berapa kan yang akan maju? Nah, oke. Nah, ini kita udah 2 langkah instruksi. Nomor berapa? Siapa? Cinta, ayo Cinta. Ayo. Setelah ini apa? Ayo. Yang mana? Yang mana? Mulai, kemudian nilai panjang, lebar, persegi ini, kemudian yang mana yang tepat? Ayo, bisa dibantu? Oke, panjang, boleh, nempel. Ya, nempel. Terus mana lagi? Enggak. Terus mana lagi? Oke. Setelah panjang, masukkan lebar, betul tidak? Ya. Kemudian coba udah kembali. Coba putar lagi. Amelia. Nomor berapa? 32. Iya, nomor lagi nggak masuk. Masuk sini. Ayo. Kasih namanya apa kasih? Ayo. Terus? Ya. Betul ini? Lihat dulu. Ini sebagai outputnya. Sebelum output, berarti ini proses dulu. Apa? Ayo. Kan kita ingat beratnya yaitu luas, panjang kali.
dengan ya flowchart, yaitu instruksi-instruksi atau langkah-langkah untuk mencari apa? Luas persegi panjang. Pertama, mulai dulu ya, kemudian baru tentukan panjang, lebar, nilai persegi panjangnya. Kemudian ini apa? Panjang ini apa? Masukkan nilai panjang, masukkan nilai kemudian setelah itu rumus luas yaitu apa? Luas Panjang kali lebar. Baru ini ada sebagai apanya? luas persegi panjang. Ini sebagai outputnya, baru selesai. Nah, setelah ini, setelah membuat flowchart, baru kita masuk ke apa? Gitu kan. Kalau sudah seperti ini kelihatannya lebih enak apa mendingan kamu berimajinasi aja? Arang. Lebih enak. Lebih enak, lebih teratur, ya enggak? Ya, Bu. Ya, lebih jelas gitu. Jadi nanti kita kalian membuat implementasinya ke Scratch akan lebih mudah. Oke, paham? Nah, sekarang coba udah pengen tahu bisa nggak kalian membuat Scratch-nya? Ya, silakan buka Scratch-nya ya. Coba ya. Nah, di situ dengarkan dulu instruksi guranya. Nah, Scratch di situ buatlah dua orang atau membuat dua split ya. Misalkan guru dan murid gitu ya. Nanti kamu ada pembicaraan terlebih dahulu Ya, Bu. antara guru dan murid. Coba dibuat, setelah itu baru masuk ke programnya. Nah, itu kamu berarti sudah membuat sebuah program ya. Jadi seorang programmer ya. Oke. Nah, oke ya. Nah, sekarang tadi kalian sudah buat flowchart-nya ya. Masih ingat flowchart-nya ya? Udah ditulis ya? Oke ya. Nah, ini kita hubungannya kita membuat flowchart, membuat sebuah aplikasinya sekarang. Nah, jadi buat menjembataninya ya, supaya gampang, supaya teratur, supaya jelas ya. Ada instruksi sebelumnya. Kalau kita buat langsung ke sini bingung mau diapain ini gitu kan. Tapi kalau sudah ada flowchart-nya kita akan lebih mudah. Paham ya? Nah ini kita buat aplikasinya menggunakan Scratch, yaitu programmer atau pembuat program dengan cara visual ya. Visual itu penuh gambar-gambar, tanpa warna-warna ya, lebih enak ya. Nah ini lihat di sini Bani ya. Nah sekarang kita, nah tadi kan ada kita memerlukan sebuah variabel ya. Variabel yaitu memerlukan sebuah tempat ya kan, untuk menampung angka-angka ya. Untuk menampung angka-angkanya apa aja itu tadi? Apa aja? Kita buat variabel apa nanti? Panjang, lebar, terus dua persegi panjang. Nah nanti ketiga ini yang akan menampung angka. Paham ya? Nah sebelumnya berarti kalau kita sebelum membuat variabel ya, klik apa dulu untuk startnya? Pertama kan mulai tadi, berarti klik ya. Gambar apa? Untuk start atau mulai? Gambar bendera hijau. Coba diklik bendera hijaunya semua. Ayo kita mulai. Nah, oke. Kalau sudah bikin ya. Nah, coba tentukan splitnya ya. Bikin dua orang dua karakter ya, dua tokoh. Silakan kamu cari yang mana ya.
waktunya sudah hampir habis sudah. Coba tapi ya ini juga perlu juga dua orang anak lah ya, dua orang untuk menyelesaikan kasus atau membuat program seperti ini. Coba siapa? Ya, coba unjuk tangan saja deh. Ya, oke, Nada, ayo Nada dulu deh. Nada, maju dulu. Ya, coba Nada. Nah ini kira baru separuh nih, baru percakapan antara guru dan siswa. Nah sekarang kita baru setting panjang lebar dalam sifatnya. Nah lanjutannya coba Nada yang tadi berdasarkan podcast yang tadi. Oke lanjutkan Nada. Nah ini udah panjang, terus ya setelah panjang baru masukkan lebar. Nah sama tidak kalian seperti itu? Ya, luar biasa ya, nanti paham ya. Nah setting pagi kemudian masuk. Nah cukup, coba Nada sampai situ aja. Nah coba tadi siapa yang ngatur tadi? Jara ya, udah Jara, coba lanjutin Jara. Oke Jara lanjutkan nih. Ini baru kita setting lagi, baru masukkan. Nah setelah ini masukkan apa? Prosesnya, rumusnya apa tadi? Panjang dikali. Oke. Nah, setting lagi. Nah, kali ya. Oke. Zona yang ditarik, tempelin. Oke. Ya. Kalimat yang sini bebas aja ya, boleh jadi, boleh makan, ya. Maka nilainya dipanjang boleh seperti itu, bebas ya. Nah ini masukkan variabel hasilnya, ya kita tarik ke. Coba tes, coba dites, coba kita tes ya. Ke atas ini, scroll ke atas, oke, print back-nya. Nah ini selamat pagi, kemudian nah masukkan, nah ini masukkan panjang ceritanya berapa? 54 ya. Kemudian lebarnya 87, maka hasilnya berapa ini? Ada 4000. Nah sudah jalan ya. Oke, terima kasih Jara, kembali ke tempat ya. Sama nggak sama kalian? Sama. Terus. Oke, coba siapa yang sudah berhasil sampai keluar angkanya? Ya. Luar biasa tuh berapa? Ya, masuk menjadi programmer. Oke ya. Nah, tadi udah dicoba oleh Jara dan udah bisa ya. Kira-kira dari yang awal sampai akhir tadi yang udah Ibu jelaskan, ada pertanyaan nggak? Ada yang masih ragu-ragu nggak? Coba apa? Nil? Oke, yang mana yang kata-kata lagi Nil? Kalimat yang di sini. Nah, oke. Kalimat di sini ada yang bertanya, bisa nggak Bu Ira kalau udah selesai di sini kan udah selesai, tapi ditambah lagi kalimatnya, misalkan, ore aku berhasil. Ya, kita coba ya, coba siapa yang mau maju? Ayo, siapa yang dan kamelianya? Ya, tambahkan, ya, coba begitu aja. Ayo, kita coba ya, kita tambahkan sini. Itu interaktif, ini dulu. Oke, nah, kalimat ada di mana? Ada di, oke, lu.
Nah, berarti bisa ya Bu ya? Oke. Nah, ada lagi pertanyaan lagi? Iya, Pak. Ya, nah dulu. Ada lagi nggak? Kurang. Lagi? Ya. Nah, sekarang Bira tanya. Ini kan settingnya ada di sini, ya kan? Ya, karena tadi percakapan dulu, bisa tidak kita pindahkan settingan yang ini dinaikkan ke atas. Jadi setting dulu, baru percakapan. Siapa yang mau nyoba? Coba-coba aja. Iya dong. Ayo, siapa yang mau nyoba? Coba. Bani, coba ke sini Bani. Bukan. Ya kita coba ya. Ini Bani, di sini ya. Oke. Coba. Yang itu naikin ke atas dulu Ban. Nih. Yang sini settingannya naik ke atas. Tarik sini. Ke sini Ban. Nah, tarik ke atas dulu. Oke. Nah, ini yang bawah turunin ke bawah dulu. Yang hidungnya, ya, yang aksen turunin. Ini masuk ke sini. Nah, yang kali lagi Ban. Nah seperti ini. Coba, perandingin coba. Nah, ini bisa awal di nol dulu. Jadi nggak kalikan dulu. Ya. Nah, masukkan angkanya tadi. Ya, oke. Oke, nah seperti ini. Oke, berhasil, terima kasih. Ya, aktifkan lagi, maka dia akan nol lagi, coba. Nah, jadi dia tuh baca yang settingannya dulu. Ya, kemarin begitu kira, gitu. Karena kita kemarin belajar masih percakapan dulu ya. Jadi ketika bendera ini dimulai, settingannya nol. Oke, paham ya? Oke ya. Oke, Ibu rasa waktunya sudah cukup ya. Akhir part ini ya, kesimpulan dari guru ya. Kita kembali ke sini. Berarti kalian sudah belajar bagaimana ya dari flowchart menjadi script. Ya. Ini kalian sebagai siswa, kemudian kamu membuat flowchartnya, kemudian kamu membuat scriptnya. Bagi itu sudah luar biasa. Jadi ini tengah-tengah, yaitu jembatan untuk masuk ke aplikasi. Ya, paham ya? Ya. Nah, kesimpulannya apa sih jadinya? Nah, flowchart dan script adalah alat yang sangat efektif untuk memahami algoritma dan memulai perjalanan program. Ya, jadi untuk alat untuk membuat sebuah program. Oke ya. Nah, pentingnya dasar menjadwal persegi panjang mungkin contoh yang sederhana. Tapi dari sederhana itu kamu sudah belajar beberapa perintah atau instruksi. Ya, instruksi supaya beraturan, kemudian nanti pandangnya, programnya kamu sudah jadi, ya, dan juga bisa dipublikasikan ke orang lain. Paham di situ ya? Oke. Ada pertanyaan lagi? Oke ya. Oke ya. Demikian tadi materi hari ini ya. Kita lanjut minggu depan ya dengan tema-tema stres yang lebih menarik ya. Kamu pelajari lagi, kamu belajar lagi. Oke? Paham ya? Oke. Sekarang ketua kelas siapkan untuk berdoa bersama-sama ya. Banyak ya, bisa lebih kusuk ya, tidak ada yang bercanda. Dan siapkan. Siap, berdoa dimulai.
di jalan ya, kalian kalau ada yang mau main ke teman ya, pamit sama orang tua dulu. Paham? Oke, dari Bani ya, silakan keluar.